Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Memerangi dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita membaca surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan untuk meneguhkan iman jemaat dan memperingatkan mereka akan ajaran sesat yang mengancam kemurnian Injil mereka. Dalam pasal 3 ini Paulus berbicara tentang hidup baru dalam Kristus, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita melihat dari pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayat ke-9 itu berbicara tentang orang Kristen, orang percaya yang meninggalkan kehidupan yang lama. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 10 sampai 17 itu berbicara tentang orang Kristen yang harus mengenakan karakter yang baru yang mencerminkan sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau yang kita bahas hari ini atau kita renungkan hari ini secara khusus dari pasal 3 ayat 5 ini, Paulus memberikan perintah dengan tegas kepada jemaat di Kolose, kepada orang percaya untuk mematikan dosa mereka dan berusaha untuk hidup dalam kekudusan sebagai bukti mereka adalah pengikut Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, perintah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ini yaitu matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Artinya bahwa dosa harus dimatikan, tidak ada kompromi dengan dosa. Mematikan dosa berarti bahwa orang percaya setiap hari harus berjuang melawan dosa, berusaha untuk hidup lebih baik lagi di dalam kekudusan. Seorang penafsir, R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa kekudusan bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis, tapi membutuhkan pertolongan Roh Kudus setiap hari melalui firman-Nya. Maka kita harus berusaha untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa ada dosa apa saja yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya untuk dimatikan. Ya, dosa-dosa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dari firman Tuhan ini adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, ini semua adalah sifat manusia yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat percabulan dan hawa nafsu, maka ini tergolong dalam dosa seksual. Dosa seksual adalah salah satu dosa yang menghancurkan kehidupan manusia. Dosa seksual bukan hanya perbuatan secara fisik, tetapi juga melalui keinginan hati dan juga pikiran yang kotor. Kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi sudah menginginkan saja, sudah berzina di dalam hatinya. Dalam pikiran, dalam hati itu sudah melakukan dosa perzinahan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ini dosa yang disampaikan oleh Paulus, dosa percabulan dan juga hawa nafsu. Dan kita juga melihat kalau kita membaca firman Tuhan ini dalam terjemahan AYT-nya dikatakan bahwa ada keinginan yang jahat. Keinginan jahat ini termasuk dalam dosa yang harus dimatikan oleh orang percaya. Kolose pasal 3 ayat 5, terjemahan AYT berkata, karena itu matikan sifat apapun yang berasal dari sifat duniawimu, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan yang adalah penyembahan kepada berhala. Jemaat Tuhan yang terkasih, keinginan yang jahat itu sumbernya dari hati manusia yang penuh dengan dosa. Dan dosa manusia itu bukan hanya terlihat dari tindakan secara nyata, tetapi juga keinginan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan yang terpancar dalam keinginan hati manusia itu sama saja dengan perlawanan kepada Allah.
Maka Paulus menegaskan kepada orang percaya, kepada jemaat Kolose untuk mematikan dosa mereka, karena dosa seperti ini juga melawan kehendak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dosa berikut dari firman Tuhan ini yang kita baca adalah Paulus tegaskan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala? Seorang penafsir berkata bahwa keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala karena menempatkan harta duniawi di dalam hati itu di atas daripada Tuhan Allah. Jadi keserakahan ini menjadi satu dosa yang serius juga, menjadi satu dosa yang sama dengan penyembahan berhala karena menempatkan harta duniawi melebihi daripada Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Nah, dari firman ini kita belajar juga bahwa dosa bukan hanya tindakan moral yang salah, tetapi dosa juga adalah pemberontakan rohani kepada Allah. Orang percaya harus terus-menerus berperang melawan dosa setiap hari. Karena dosa di dalam kehidupan kita berarti kita melawan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang percaya harus memastikan bahwa harta, hawa nafsu, keinginan duniawi jangan menjadi pusat dalam kehidupan kita, atau jangan yang terutama di dalam hati kita melebihi daripada Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini sangat baik bagi kehidupan kita. Sekarang bagaimana kehidupan orang percaya di dalam dunia ini dalam memerangi dosa yang ada setiap hari di dalam kehidupan kita, dosa yang selalu menghampiri kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk bisa kita memerangi dosa ini? Yang pertama, orang percaya harus memerangi dosa secara aktif setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab, berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, memberi kekuatan bagi kita untuk bisa melawan dosa di dalam dunia ini. Lalu yang berikut adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, bagaimana cara agar orang percaya bisa hidup memerangi dosa, yaitu orang percaya berusaha terus-menerus di dalam kehidupannya setiap hari hidup dalam kekudusan, dalam pikiran, dalam kasih, dalam tindakan, bahkan dalam perbuatan setiap hari. Harus menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang percaya harus terus-menerus berusaha mengejar hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, bagaimana orang percaya hidup memerangi dosa, yaitu menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Jika kita ingin mengalahkan dosa, maka Kristus harus yang menjadi utama di dalam hati dan pikiran kita. Kristus harus menjadi yang utama di dalam setiap langkah kehidupan kita setiap hari. Maka setiap hari demi hari kita bisa memerangi dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya renungan hari ini boleh menuntun, memberkati kita dalam menjalani hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk memerangi dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa memerangi dosa yang selalu menghampiri kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.